Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldin Fatimah dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas kuliah saya dari mata kuliah Tafsir Ahkam. Saya akan menjelaskan tentang toharoh. Sebelum kita masuk ke bab langsung ke toharohnya, saya akan menjelaskan di bagian kaidah fikihnya. Kaidah fikih yang saya ambil adalah kaidah ketiga, yang biasanya disebutkan itu adalah adanya kesulitan akan memunculkan adanya kemudahan. Qawaid fikih, kaidah ketiganya adalah masyaqqahu tajlibu taisir. Adanya kesulitan akan memunculkan adanya kemudahan. Kaidah fikih ini rukhsah atau keringanannya ada di dalam syariat dalam hukum Islam. Dalilnya antara lain yaitu yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Baqarah ayat 185, kemudian ada Al-Baqarah ayat 286, Al-Hajj ayat 78, dan At-Taghabun ayat 16. Nah, ayat-ayat ini menjadi landasan kaidah di dalam hukum ataupun syariat di dalam Islam. Karena kenapa? Karena seluruh syariat di dalam agama ini harus lurus sesuai dengan yang diajarkan oleh nabi-nabi kita. Tauhidnya harus terbangun atas dan hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Kemudian untuk keringanan yang sudah disebutkan dalam qawaid fikih kaidah ketiga ini antara lain seperti ibadah sholat, zakat, sedekah, itu mulai dari zamannya Nabi sampai sekarang itu sudah diringankan atau diberikan kemudahan agar umat manusia atau umat muslim itu bisa menjalankannya dengan sukarela. Kayak semisal contohnya ketika kita menjalankan ibadah sholat 5 waktu, dulunya kan Nabi juga istilahnya, tanda kasarnya itu minta keringanan atau tolong diringankan gitu buat umat-umatku nanti, supaya nanti kalau beribadah dia sukarela dengan hati yang lapang gitu menjalankannya. Maka dari itu beberapa contoh jika kita ada mempunyai uzur dan itu diberikan keringanan sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan pada qawaid ketiga ini, qawaid fikih kaidah ketiga ini antara lain yaitu seseorang diwajibkan bersuci atau bertoharoh dengan menggunakan air. Namun jika tidak bisa menggunakan air karena sakit atau tidak ada air atau hal yang lain yang mendesak, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Kemudian jika mengqashar sholat karena kita sedang musafir dan di perjalanan itu nggak ada air, itu pasti diperbolehkan atau dimudahkan untuk bertayamum dengan debu saja. Apalagi ya, mungkin contoh-contoh pembahasan yang lebih bisa disignifikan oleh qawaid fikih yang ketiga ini, salah satunya adalah jika pakaian kita terkena sedikit darah itu dimaafkan dan tidak perlu untuk mencucinya. Misalnya kita lagi muslimah, kalau pakai jilbab kan pasti pakai pentul kayak gini. Nah, pakai pentul kayak gini kalau kena di jari atau kena air atau gimana dan kita mungkin nggak sengaja atau nggak tahu ngelihatnya, tapi kita harus dianjurkan untuk sholat, entah itu sholat duhur, sholat sunnah atau sholat hal yang lainnya, maka itu dimaafkan atau dibolehkan. Nanti kalau kita bahas tentang qawaid fikih pasti panjang karena kita bahasnya adalah toharoh. Jadi kita beralih ke toharoh. Toharoh, kita mulai dari pengertian toharohnya dulu.
Secara bahasa, toharoh itu bersih. Sedangkan menurut istilah syara, itu toharoh adalah bersih dari hadas dan najis. Nah, toharoh ini banyak berarti artian atau definisinya itu banyak. Salah satunya adalah mengerjakan pekerjaan yang dibolehkan seperti sholat. Itu kita dibolehkan untuk berwudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis yang sudah kita bawa sebelum kita sholat. Dan toharoh itu dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, membersihkan lahir dari hadas, najis, dan kelebihan-kelebihan yang ada di dalam badan. Mulai dari hadas kecil, hadas besar, dan kayak waktu pelajaran TPA mugoladoh itu najis mugoladoh atau nah itu. Kemudian ada membersihkan anggota badan dari dosa-dosa, membersihkan hati dari akhlak tercela, kemudian membersihkan hati dari selain Allah. Dan cara yang harus dipakai dalam membersihkan kotoran hadas dan najis itu tergantung kuat dan lemahnya najis atau hadas tersebut. Kayak semisal tadi yang sudah saya sebutkan, hadas kecil, hadas besar, kayak gitu kan pasti dengan cara membersihkannya itu berbeda. Kalau kita dari hadas kecil mungkin cukup dibasuh air, atau hal-hal yang cukup dibasuh dengan tisu atau hal yang lainnya. Nah, kalau hadas besar itu kalian harus berwudu, atau lagi junub harus ya mandi junub, ataupun terkena air liur anjing ya berarti harus kena tanah 7 kali seperti itu. Mungkin teman-teman yang lainnya juga sudah pernah mempelajari tentang bab toharoh ini mulai dari TPA, SMP, SMA, atau mungkin dari hal yang SMA maupun SMP-nya dari Kemenak, maksudnya di bawah kepengurusan Kemenak. Itu pasti juga ada pelajaran tentang PAI kayak gitu. Kemudian aku mau bahas tentang salah satu jurnal yang sudah aku baca, mungkin tentang bab toharoh. Judulnya itu adalah Fiqh Al-Bi'ah Ramah Lingkungan, Konsep Toharoh dan Nadofah dalam Membangun Budaya Bersih. Akan aku baca sedikit kayak lingkupannya sedikit gitu. Pemahaman masalah lingkungan hidup dan penanganannya harus diletakkan pada suatu fondasi moral yang kuat dengan cara menghimpun dan merangkai sejumlah prinsip. Jadi ketika kita memegang sebuah agama dalam diri kita, maka kita harus memegang beberapa prinsip. Kalau menurut aku, yang harus aku pegang ketika aku menjadi seorang muslim, yang pertama yaitu prinsip nilai. Nilai kalau kita benar-benar muslim, kalau kita berkewajiban sebagai ibadah sama Allah, ya berarti tujuan kita ngapain lagi selain beribadah sama Allah. Kalau kita mau melakukan sesuatu hal ya diniatin supaya dapat pahalanya. Kemudian prinsip norma pasti di agama Islam diajarkan untuk sopan santun sama yang lebih tua dan yang lainnya, toleransi maupun dengan yang lain. Kenapa jadi lebar ya? Gak apa-apa. Toharoh, apalagi ya kalau kita membahas toharoh? Oh iya, di toharoh ini di Al-Quran pun juga dicantumkan. Mulai dari Quran surah An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta ta'silu, dan seterusnya. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Mungkin di part sebelumnya kan dijelaskan sama dosen kita, Pak Ahmadi, itu menjelaskan tentang Homer, itu bisa ya. Kemudian sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja sebelum kamu mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau debu yang suci.
Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu, sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Ada lagi Quran surah Al-Baqarah ayat 22. Wa yas'alunaka 'anil mahid dan seterusnya. Kemudian ada Quran surah Al-Anfal ayat 11, Al-Furqan ayat 48, Al-Maidah ayat 5 dan sampai 6. Kemudian yang sudah saya sebutkan tadi Al-Baqarah dan An-Nisa tersebut. Di video sebelum part saya ini ada part dari teman-teman saya yang sudah menjelaskan tentang beberapa rincian tentang toharoh. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Atau nanti kita bisa sharing hal yang lain, kita akan diskusi karena saya juga manusia yang banyak salahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.